warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada'i wal ulama'i wal awliya'i wal salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa aba'ina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin Sayyidina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid Sayyidina Al-Husain wa walidayhima Sayyidina Ali ibn Abi Talib wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra il-Batul radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Utsmanu fi Tuhfatil Habibi. Telah berkata Syekh Utsman di dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Habib, wa innama sumya hadzal syahru bihadzal ismi, dan hanya saja dinamakan ini bulan bihadzal ismi dengan nama ini. Artinya kenapa bulan puasa dinamakan dengan bulan Ramadan? Wa innama dalam istilah ilmu nahwu diistilahkan dengan adatu hasrin. Wa innama yang membatasi makna kalimat, dan hanya saja dinamakan ini bulan bihadzal ismi dengan nama ini li'annahu ma'khudun minar ramadi, karena sesungguhnya nama ini ay li'anna hadzal isma, karena sesungguhnya nama ini ma'khudun diambil minar ramadi dari akar kata ar-ramad wa huwal ihraqu yang artinya membakar. Jadi Ramadan itu akar katanya adalah ar-ramad yang artinya al-ihraqu, artinya membakar. Kenapa dinamakan Ramadan? Liramdi dzunubi fihi ay ihraqiha, karena dihanguskannya dosa-dosa pada bulan itu. Pada bulan Ramadan Allah menghapuskan atau menghanguskan dosa-dosa setiap orang mukmin yang menunaikan ibadah puasa padanya. Ai ihraqiha, karena dibakar dosa-dosa pada bulan tersebut. Qala Ahmadul Muqri
dan telah berkata Syekh Ahmad Al-Muqri fil Misbahi di dalam kitab kamus yang berjudul Al-Misbah, wa Ramadhanu, dan adapun lafaz Ramadan, ismu syahri adalah nama bulan. Qila sumya bidzalika li'anna wad'ahu wafiqur ramadi, dan dikatakan oleh satu pendapat sumya bidzalika, dinamakan bulan tersebut dengan itu nama, ai bidzalikal ismi, dengan itu nama, yaitu nama Ramadan, li'anna wad'ahu, karena sesungguhnya peletakan bulan tersebut atau diletakkannya bulan Ramadan tersebut, wafiqur ramadi, bertepatan dengan cuaca terik, wa huwa syiddatul hurri, artinya cuaca yang sangat panas. Jadi diletakkannya bulan Ramadan sebagai sebuah nama suatu bulan itu bertepatan dengan cuaca terik, yaitu cuaca yang sangat panas. Wajamuhu, dan jamaknya atau bentuk jamak dari Ramadanu adalah Ramadanatun wa armidau. Jamaknya adalah Ramadanatun, artinya beberapa bulan Ramadan. Bentuk jamaknya ada dua. Yang pertama Ramadanatun, dan yang kedua armidau. Itu enggak boleh dibaca dengan tanwin. Jangan dibaca armidaun, karena armidau tergolong isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Armidha ada dua ilat atau alasan atau dua sebab yang menolak tanwin padanya. Adalah yang pertama, dia adalah isim alam, kata benda yang dijadikan nama bagi sesuatu atau orang tertentu. Kemudian ilat atau alasan yang kedua, karena di dalam lafaz armidau ini terdapat ta'ut ta'nitsil mamdudah, tak ta'nits yang dibaca panjang. Kita tahu lafaz armidau setelah dot ada alif, huruf mad. Setelah huruf mad alif ada hamzah, berarti dibaca panjang. Panjangnya bacaannya adalah bacaan mad wajib muttasil. Wa armidau dibaca panjang dan tidak boleh dibaca dengan bertanwin karena dia isim ghairu munsharif. Tabsiratun, ai hadhihi tabsiratun, ini adalah suatu renungan. Tabsiratun ini renungan. Qala Ahmadul Fashani, telah berkata Ahmad Al-Fashani, wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan oleh suatu pendapat, as-saumu, adapun puasa itu, umumun wa khususun wa khususul khususi. Jadi puasa itu ada tiga tingkatan. Saya ulangi, puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa yang pertama atau tingkatan puasa yang pertama dikenal dengan istilah saumul umum, puasanya orang-orang awam atau orang-orang kebanyakan seperti puasanya kita. Kemudian yang kedua adalah saumul khusus, puasanya orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah saumul khususil khusus, puasanya orang yang super khusus, di atasnya orang khusus. Terus gambarannya bagaimana? Gambaran puasa umum, puasa khusus, kemudian puasa khususil khusus. Fal umumu, maka adapun yang dimaksud dengan puasa umum, puasa kebanyakan orang,
yakni kaful batni wal farji an qasdis syahwati. Maka adapun yang dimaksud dengan puasa umum adalah kaful batni wal farji, menahan atau mengekang perut dan farji dengan kelamin, an qasdis syahwati, dari menunaikan kehendak atau keinginan syahwat. Perut syahwatnya adalah makan dan minum. Kalau farji kita tahu syahwatnya adalah melampiaskan nafsu seks. Ini harus ditahan. Ini tingkatan umum. Puasa saumul umum ini tingkatannya adalah menahan perut dan farji. Menahan perut dan farji sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kaful batni wal farji an qasdis syahawati, menahan perut dan farji dari menunaikan keinginan nafsu syahwat. Ini puasa tingkatan paling dasar. Dan puasa umum ini harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Tidak tahu syarat puasa, syarat sahnya puasa tidak tahu, syarat sahnya puasa tidak tahu, kemudian rukunnya puasa juga tidak tahu. Jangankan puasa tingkatan umum, tidak akan diperolehnya. Jadi puasanya apa? Sekedar menahan lapar dan dahaga. Begitu pula puasa tingkatan umum ini adalah puasa yang belum mendapatkan pahala, gugur kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala. Karena puasa tingkatan umum ini belum bisa menahan mata, belum bisa menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota dari melakukan perbuatan berdosa. Ini puasa tingkatan yang pertama ini atau tingkat umum ini adalah puasa kebanyakan orang, mungkin termasuk puasanya kita. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan berhubungan seks di siang hari dengan istri di bulan puasa. Hanya itu. Dan ini yang disinggung oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hanya itu balasannya, lapar dan dahaga. Risiko menahan diri tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seks di siang hari dengan istri. Itu sekedar gugur kewajiban, belum memperoleh ganjaran atau pahala. Kalau sampai mati puasa kita tingkatannya seperti ini, tidak akan ada pahalanya. Kelak di akhirat kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Kalau kita hanya puasanya model begini. Minimal tingkatan puasa yang kedua ini baru Allah akan memberikan pahala atau balasan. Kemudian yang kedua, wal khususu. Tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus, puasanya orang-orang khusus. Bagaimana gambaran puasanya orang-orang khusus ini? Huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Yakni menahan atau mengekang pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal lisani dan lisan, lidah, perkataan, ucapan, wal yadi dan tangan, wal rijli dan kaki, wasairil jawarihi dan seluruh anggota, anil athami
dari melakukan perbuatan dosa. Kalau kita bisa berpuasa di samping menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan seks di siang hari dengan istri, juga harus mampu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, ucapan, perkataan, wal yadi tangan, warijli dan kaki, wasairil jawarihi dan seluruh anggota anil alfami dari melakukan perbuatan berdosa. Baru puasa kita insya Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa kita dari tahun ke tahun tingkatan umum, ya sia-sia, hanya sekedar gugur kewajiban, hanya sekedar melaksanakan kewajiban, gugur kewajiban kalau memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Tapi kalau tidak, jangankan gugur kewajiban, jangankan mendapatkan pahala, gugur kewajiban aja belum, kalau belum memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Jadi hanya sekedar tidak makan, tidak minum, bukan berpuasa jadinya. Hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks di siang hari dengan istri, tapi tidak bisa menahan anggota badan seperti penglihatan, pendengaran, lisan dan lain sebagainya dari melakukan perbuatan dosa, hanya sekedar gugur kewajiban. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan puasa tingkat kedua ini, baru kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini puasanya orang-orang soleh ini, orang-orang mukmin yang benar-benar soleh, bukan sebaliknya. Ada orang mukmin yang bukan soleh, yaitu toleh. Toleh artinya bukan soleh, yaitu tidak bisa menahan pendengaran, penglihatan, lisan, ucapan, kemudian tangannya, kakinya dan seluruh anggota badannya. Dia tidak bisa menahannya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan atau perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, kalau puasa yang tingkatan yang ketiga ini, wa khususul khususi, dan adapun puasanya orang yang super khusus, orang khusus dari orang khusus, artinya puasanya orang yang teristimewa, ya ini puasanya para nabi dan rasul ini, dan juga puasanya para wali kutub atau wali abdal. Kalau puasanya orang yang semacam kita, ya minimal lah puasanya tingkatan kedua, shaumul khusus atau shaumul khawas. Puasanya orang yang khusus dari orang-orang khusus, artinya shaumul khawasil khawas, puasanya orang yang super istimewa, adalah sarful qalbi anil himamid daniati. Itu memalingkan hati, pikiran, anil himamid daniati, dari keinginan atau cita-cita yang rendah. Cita-cita yang rendah termasuk ketika kita akan berbuka ingat makan atau minum. Itu cita-cita yang rendah itu. Mengingat minum dan makan itu bagian dari dunia. Makan dan minum adalah bagian dari dunia. Dunia itu sesuatu yang bersifat rendah. Makanya dunia dinamakan dengan dunia. Dunia artinya rendah atau dekat sementara. Sifatnya sangat sementara. Ketika kita akan berbuka, kalau kita umumnya sebelum berbuka beli makanan dan minuman yang kita persiapkan, sengaja beli jauh-jauh. Katanya istilahnya apa? Ngabuburit. Ngabuburit sebenarnya benar, orang tua kita dulu bilang mau kemana? Ini cari maghrib. Ya benar, maghribnya dicari.
setelah sampai di luar lihat sesuatu yang mengharamkan, batal puasanya. Benar cari maghrib. Artinya maghrib sebelum maghrib. Kalau kita tidak bisa memalingkan hati dari cita-cita yang rendah, dari keinginan yang rendah, seperti menginginkan makan, minum, itu contoh gampangnya. Ketika kita akan berbuka, kita memang sengaja menyiapkan makanan-makanan yang enak. Sudah ada kolaknya, es buahnya, ada es susu, wah macam lauk pauknya berbagai jenis. Tapi setelah berbuka berpuasa, paling makan atau makan kolak sudah, tidak ingin makan yang lain. Ini kebanyakan kita ini berlebih-lebihan melakukan israf, perbuatan berlebih-lebihan di dalam berpuasa. Nah, puasa kita yang seperti ini, ya paling tidaklah mungkin puasanya saumul umum, puasanya orang awam yang masih mengingat sesuatu selain dari Allah. Kalau puasanya saumul khawasil khawas atau saumul khususil khusus, itu memalingkan hati, memalingkan pikiran dari cita-cita atau keinginan-keinginan yang rendah. Wa kafuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan menahannya atau menahan hati, menahan pikiran, ya, mengekang hati atau mengekang pikiran dari segala sesuatu selain Allah. Setiap detik yang diingat adalah Allah. Bil kulliyah, secara total. Ini bil kulliyah di sini keterangannya ditegaskan dengan bil kulliyah, secara totalitas. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tidak pernah memikirkan atau mengingat selain dari Allah secara totalitas. Dan puasa tingkatan yang ketiga ini, sedetik aja dia lupa dengan Allah, batal puasanya. Ya, kita tidak akan bisa puasa seperti puasanya para nabi dan para rasul. Jangan berharap, jangan menghayal kalau kita bisa puasa saumul khawasil khawas ini atau saumul khususil khusus. Itu menghayal, mustahil. Mustahil. Minimal lah puasa tingkatan kedua. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang pada tingkatan yang kedua. Tidak selalu tingkatan pertama hanya gugur kewajiban, hanya melaksanakan kewajiban berpuasa. Saya lanjutkan. Wa khamisuha, dan yang kelima dari rukun-rukun Islam itu adalah hajjul baiti atau hajjul baiti. Boleh dibaca dengan fathahnya ha, boleh juga dengan kasrohnya ha. Wa khamisuha, dan yang kelima dari rukun-rukun Islam itu hajjul baiti atau hajjul baiti. Apa yang dimaksud dengan hajjul baiti atau hajjul baiti? Ay qasduhu lil haji awil umrati. Ya, ini sengaja menuju Baitullah dalam rangka menunaikan ibadah haji dan atau umroh. Lil haji awil umrati. Di sini dijelaskan dua manasik, yaitu manasik haji dan manasik umroh. Ibadah haji dan umroh itu yang dimaksud dengan hajjul baiti. Karena kewajiban haji dan umroh itu sama, wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup itu wajib menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Kalau sekarang kita untuk menunaikan ibadah haji dari Indonesia ini sulit. Mungkin antriannya sudah 15 tahun. Sekarang kita mendaftar 15 tahun yang akan datang mungkin baru berangkat. Sekarang kayak umur saya 50 tahun. Kalau 15 tahun yang akan datang umur 65 tahun. Ya, kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Yang wajib di sini apa? Segera berangkat atau bagaimana? Ya, kalau
segera berangkat, ya kita berangkat dengan siapa? Karena di sini sudah ditangani oleh pemerintah. Jadi manasik haji, ibadah haji dan ibadah umroh ini sudah ditangani langsung oleh pemerintah, oleh Departemen Agama. Ya, kita ikut kebijakan pemerintah. Yang penting kita berniat. Yang wajib yang pertama itu adalah niat. Ketika kita masuk usia balik, ya, kita wajib berniat melaksanakan seluruh rukun-rukun Islam, termasuk haji. Wajib itu. Yang terutama adalah wajib berniat. Karena Rasulullah mengatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Loh, kok bisa ya? Mungkin kalian berpikir, loh kok bisa? Masa niat aja lebih baik dari amalnya? Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Loh, kok bisa? Pasti ada yang begitu. Kira-kira bagaimana logikanya? Bagaimana kira-kira logikanya? Kalau orang berniat tidak mungkin riya. Tapi kalau orang beramal itu mungkin riya. Ya kan? Kita sholat, mungkin aja kita riya, pamer. Mungkin aja ada penyakit-penyakit hati yang muncul, bisa saja. Tapi kalau kita berniat, siapa yang tahu kalau kita berniat? Tapi kalau kita sholat atau kita menunaikan ibadah haji, kan banyak orang tahu. Mungkin aja timbul dalam hati itu rasa riya, pamer. Saya nih mau berangkat ke Mekah, saya mau menunaikan ibadah haji. Ada sedikit misalnya rasa bangga seperti itu namanya sum'ah, ujub, riya. Sama aja, menggugurkan pahala itu, membuat ibadah kita sia-sia. Tapi kalau kita berniat, yang tahu kita hanya dengan Allah. Saya niat melakukan atau menunaikan ibadah haji, tidak ada yang tahu. Ini lebih baik niatnya, dicatat oleh Allah tuh. Asalkan kalau sudah mampu kita laksanakan. Kalau kita laksanakan kewajiban ibadah haji sekarang ini adalah dengan cara mendaftar. Dengan cara mendaftar. Jangan hanya punya uang, setumpuk uang di rumah atau di bank, tidak mendaftar. Ya termasuk orang yang tidak punya niat dulu. Kalau dia mati dalam keadaan berdosa. Berdosa, punya tanggungan kewajiban haji. Jangan dianggap gampang ini. Karena haji merupakan rukun Islam yang kelima. Wajib itu, setiap orang itu wajib berniat. Paling tidak berniat. Kalau orang miskin atau orang fakir kayak macam kita ini kan, yang wajib apa? Kalau berangkat tidak punya uang, mendaftar juga tidak punya uang, ya paling tidaklah berniat. Kalau nanti saya diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang cukup, saya akan mendaftar haji. Itu harus punya niat, supaya nanti kalau kita diambil oleh Allah tidak punya hutang. Kalau kita tidak berniat sama sekali, kemudian kita meninggal dunia, berarti kita punya hutang kewajiban haji. Berhutang kita. Kalau kita sengaja sudah mampu, punya kemampuan, tidak menunaikan ibadah haji atau tidak mendaftar, maka kita termasuk orang yang meremehkan syariat Islam. Berbahaya ini. Kalau sampai ada kesan atau rasa meremehkan, perasaan meremehkan syariat Islam, bisa-bisa murtad. Apa bedanya haji dengan umroh? Ini yang pernah umroh,
Bagaimana kira-kira Pak Musinin? Bedanya rukunnya umrah tidak ada wukuf. Tidak ada wukuf. Kalau haji wajib atau termasuk rukun wukuf di Arafah. Yaitu maksudnya wukuf di Arafah itu adalah diam sebentar di Arafah semenjak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Di antara itu rentang waktunya sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Yang ada wukuf adalah ibadah haji. Kemudian yang membedakan juga adalah kalau ibadah haji dikenal ada manasik yang namanya tawaf qudum. Tawaf qudum, tawaf selamat datang. Ya, artinya tawaf yang dilakukan oleh orang yang melakukan ihram haji ketika baru sampai di kota Mekah. Ini sunnah bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Tapi bagi orang yang menunaikan ibadah umroh tidak disunahkan. Tidak disunahkan tawaf qudum. Kalau tawaf ifadah itu tawaf rukun, itu wajib. Baik kita menunaikan umroh atau haji wajib tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah itu termasuk tawaf rukun, baik rukunnya haji maupun rukunnya umroh. Nanti kalau sudah sampai ke babnya ada penjelasannya panjang lebar. Nah, haji ini diwajibkan bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Ya, oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau kuasa melakukan perjalanan ke Baitullah. Wahwa dan bermula hijjul bait atau ibadah haji ini minasyara'il qadimati, termasuk dari syariat-syariat umat-umat terdahulu. Ibadah haji ini termasuk syariatnya semua nabi, semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian ditindaklanjuti oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira haji itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Tidak, semua nabi. Karena Baitullah atau Ka'bah, Masjidil Haram itu bisa kadang-kala disebut Baitullah, kadang-kala disebut dengan Ka'bah. Ini didirikan sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Didirikan oleh Allah sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Makanya di sini dijelaskan minasyara'il qadimah, termasuk syariat-syariat umat-umat terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan ma min nabiyyin illa wa hajja, tiadalah seorang nabi kecuali dia berhaji. Khilafan liman istathnahu dan wasalihan, berbeda dengan pendapat ulama yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kalau menurut sebagian ulama, Nabi Hud dan Nabi Soleh ini belum pernah berhaji. Waruya, dan diriwayatkan, anna Adama, sesungguhnya Nabi Adam, hajja arba'ina sanatan minal hindi masyan. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam telah berhaji arba'ina sanah, 40 tahun, minal hindi, berangkat dari India,
Karena Nabi Adam diturunkan di India. Di mana beliau diturunkan? Di kota mana namanya? Di India itu. Tempat didirikannya Taj Mahal itu. Beliau diturunkan di sana, di India. Jadi beliau tuh mukim di India. Makanya beliau berangkat dari India setiap tahun selama 40 tahun beliau melaksanakan haji. Itu dari India masih dalam keadaan berjalan kaki. Beliau berjalan kaki dari India ke Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Wa Isa, dan bermula Nabi Isa, yahtamilu, kemungkinan atau dimungkinkan, annahu hajja qabla raf'ihi ila samai, sesungguhnya beliau telah berhaji sebelum diangkatnya beliau ke langit. Itu kemungkinannya. Au annahu yahujju hina yanzilul ardo, atau sesungguhnya beliau akan berhaji ketika diturunkan ke bumi. Karena Nabi Isa akan diturunkan lagi ke bumi ini. Sekarang Nabi Isa ada di langit. Di langit keberapa? Di langit kedua. Beliau ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Mi'raj, yaitu naik ke langit, Nabi Muhammad bertemu dengan dua nabi di langit yang kedua, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dua nabi yang ada hubungan saudara ini, Nabi Yahya alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena ibundanya Nabi Isa alaihissalam yang bernama Maryam atau Siti Maryam, ini saudara kandung dengan ibunya Nabi Yahya. Masih ada hubungan saudara. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa di langit yang kedua, rupanya sama persis ketika beliau ada di dunia. Tidak ada perubahan dari sosok tubuhnya, perawakannya, dan wajahnya. Rasulullah mengatakan perawakan dan parasnya atau wajahnya Nabi Isa mirip dengan salah satu sahabat beliau yang bernama Marwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Persis katanya. Marwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini perawakan dan wajahnya sama persis dengan Nabi Isa alaihissalam. Kulitnya adalah putih kemerah-merahan, persis dengan kulitnya Rasulullah. Sama persis dengan kulitnya Rasulullah. Itulah kulit yang terbaik yang ada di dunia ini. Putih kemerah-merahan, ibarat seperti isinya delima itu. Itu kulitnya Rasulullah seperti itu. Begitu pula kulitnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti sahabat Nabi yang bernama Marwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini orangnya tampan, gagah, tegap, tampan, kulitnya putih kemerah-merahan. Karena Rasulullah mengatakan paras dan perawakannya sama persis dengan perawakan Nabi Isa alaihissalam. Perawakannya Marwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, untuk itu kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktunya sudah habis, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena masih banyak yang harus kita bicarakan ya tentang haji. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat dan barokah bagi kita. Amin, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.